Karena begini Bang, yang saya rasakan ketika saya meninggalkan Islam, saya jadi memahami bahwa di dalam kekristenan sendiri itu tidak ada yang namanya pengkultusan individu. Beda, kalau saya kan dulu benar-benar ngalamin tuh gimana caranya. Ya, Paulus Haidir Al-Haddad. Silakan Bang. Kalau dari nama-namanya ini nampaknya dia namanya tadinya Paulus terus jadi Muslim ini. Enggak Bang, saya kemarin sama Bang Fajar, ini saya. Iya. Kalau tidak salah ini nama Anda aslinya ini nama Muslim dan sudah dibaptis lalu diberi nama Paulus. Betul, nama peti saya Paulus. Puji Tuhan, Bang. Coba Bang, kemarin itu kita belum lama ngobrolnya ini Bang. Masih ingat nggak? Karena atau gimana? Atau mau saya naikkan satu orang Muslim nih? Karena banyak orang mengira katanya Anda ini ngaku-ngaku ini jadi dari mantan Muslim nih. Saya naikkan satu orang Muslim ya. Silakan Bang Edis. Kita naikkan ada Metra. Ya, selamat malam Metra. Malam Bro Edis. Ya, silakan Metra, nyalakan kamera dulu. Nah, kita satu-satu selesaikanlah urusan Bro Edis dengan Paulus ini dulu. Metra, gini. Ini Paulus Haidir ini dia mantan Muslim, dia udah insyaf. Dia sudah taubat dari mengikuti Muhammad nih. Kapan Anda bertaubat nih? Coba Anda berkonsultasi dulu nih. Ini santri nih. Santri aja bertaubat. Anda nggak pernah baca Quran. Pantesan Anda nggak taubat-taubat. Silakan. Nyalakan kamera dulu, Metra. Oh, berarti sering cabut dia dulu waktu jadi santri berarti itu. Coba nyalakan kamera dulu, Metra. Metra, kamera nyalakan dulu. Ntar kita berdua aja deh, panjang lebar. Oke, baik, si Metra saya taruh di bawah dulu saja ya. Ini ngeles aja dia. Takut dia. Oke, Bang sekarang sudah dikasih nama baru. Dia tadinya Muslim ya, kemudian sudah dibaptis, puji Tuhan. Cuman masih ada saja nih Bang, orang-orang yang meragukan, katanya bukan anak pondok. Coba Bang, cerita sedikit dulu Bang. Gimana, kapan masuk pondok, berapa tahun di pondok, dan seterusnya. Coba silakan. Kalau saya kan emang masuk pondok itu umur 12 tahun Bang Edis. Umur 12 tahun itu kan mondok itu bisa dibilang ya benar, saya pindah-pindah. Pindah-pindah. Itu sekitar 4 sampai 5 tahun kurang. Mondok ya. Berarti sudah khatam Al-Qur'an juga ya? Kalau khatam sih belum. Cuman kalau saya ini bisa dibilang tipikal pesantrennya yang belajarnya kitab-kitab kuning. Tuh. Kitab kuning. Apa aja itu Bang yang Abang pelajarin dari kitab kuning itu? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin dari perspektif kitab kuning itu isinya ya tentang tergantung kita mau bahas dari cabang fan ilmu apa begitu. Salah satu contohnya cabang ilmunya apa itu? Contoh waktu itu saya belajarnya fikih, tasawuf sama tauhid gitu. Oke, di dalam fikih itu apa yang Anda pelajari, yang Anda dapatkan? Fikih itu saya pelajarin tentang ya bab-bab sholat, ubudiyah dan muamalah. Oke, dalam bab sholat itu apa aja misalnya yang Anda pelajari? Bacaan sholatnya, niat sholatnya, coba seperti apa? Ya kalau niat sholat kan ya kalau kita lihat sholat kan rukun sholat itu 17 rukun sholat. Ini diawali dengan niat dan seterusnya ya kan. Bacaannya gimana itu kalau mau sholat, niat sholat? Misalnya sholat maghrib misalnya. Oke, kalau sholat maghrib kan usolli fardhol maghribi salah sarokaatim mustaqbil kiblati, tergantung mau jadi imam apa makmum. Kalau jadi imam imaman, kalau jadi makmum makmuman gitu. Iya. Terus akhirnya Anda sudah meninggalkan agama Islam ya Bang ya? Betul. Iya. Bagaimana Bang setelah Anda dibaptis kemarin, gimana kesan-kesannya? Karena begini Bang, yang saya rasakan ketika saya meninggalkan Islam, saya jadi memahami bahwa di dalam kekristenan sendiri itu tidak ada yang namanya pengkultusan individu.
Beda. Kalau saya kan dulu bener-bener ngalamin tuh gimana caranya gimana rasanya pengkultusan individu, feodalisme, perbudakan, itu mengalami bang, saya jujur. Pengkultusan individu gimana tuh maksudnya? Mengkultuskan nabi? Nabi, jelas, nabi, kiai, ulama, ustadz sendiri, Dikultuskan ya? iya. Iya, bahkan katanya berkah ya kalau bekas minumannya nanti dapat barokah begitu, kepintarannya nular begitu. Betul. Karena mereka itu pakai rujukan namanya Kitab Ta'limul Muta'lim. Di situ ada menjelaskan bagaimana seseorang santri atau pelajar ilmu, alim gitu ya, bagaimana caranya mendapatkan keberkahan ilmu. Menurut saya itu bohong. Menurut saya itu bohong. Karena nggak ada cerita. Iya, lanjut. Karena nggak ada ceritanya orang minum balik ya kan, terus nyium kaki kiai gitu dapat berkah, nggak ada. Nah itu. Nggak ada. Nggak Ya, masuk. tetapi kan itu yang diajarkan di pondok-pondok pesantren gitu. Cuman orang-orang di pondok pesantren ini apakah mereka itu kompak tidak tahu atau kompak pura-pura nggak tahu atau bagaimana? Dulu waktu di pondok pernah nggak gitu satu sama lain santri sama satu sama lain itu mempertanyakan itu, pernah nggak begitu? Ada nggak begitu? Ada yang memang merasa begitu, tapi kan diancam. Oh iya ya. Pantesan kemarin itu ketika ada salah satu siaran Trans TV atau Trans 7 begitu ya. Mereka sedang membongkar yang namanya pondok kepesantrenan di Indonesia. Di mana sepertinya ada salah satu sistem bagaimana para santri-santri ini dibentuk sedemikian rupa, bahkan makan mereka di daun begitu, dicangkol nasinya. Di daun pisang memang sengaja dibikin gitu. Mereka berdalih dengan sebut katanya inilah kebersamaan gitu, inilah unity begitu. Saya nggak begitu. Kalau misalnya kebersamaan pun nggak harus pakai daun pisang sih. Udah makan aja bareng-bareng. Artinya apa? Mereka makannya nggak steril, jorok. Iya, bahkan katanya di pondok pesantren tuh udah biasa itu gatel-gatel gitu gua. Biasa ya gitu katanya, bener ya? Bener, saya ngalamin. Mana ya? Nah, ini bekas-bekasannya tuh. Oh iya. Nah, lalu ketika ada sesuatu yang janggal di sebuah pondok itu dibongkar, akhirnya mereka demo itu ya, di demo kan. bahkan mereka membuat yel-yel halu yang katanya apa jadinya negeri tanpa santri begitu ya. Ya. Apa jadinya Indonesia tanpa santri? Nah. Justru saya bilang begini, kalau Indonesia tanpa santri itu pasti Indonesia ini maju. Begitu. Betul. Harusnya seperti itu, malah sebaliknya. Justru penyebab Indonesia tidak maju-maju ya karena itu tadi. Ada salah satu bentuk ya yang saya katakan sebagai pengajaran yang tidak bagus begitu. Bagaimana mungkin kalau katanya minum bekas air congornya kiai mendapat berkah dari kiai? Ini bagaimana? Ini jalan ceritanya bagaimana? Kalau seperti itu saya minum bekas congornya presiden biar jadi presiden. Ada-ada saja. Karena ya itu bang yang kita sering sebut dengan pengkultusan individu, feodalisme, ya itu memang benar terjadi. Iya, itu memang benar bahkan sekarang itu kan sudah sering dikatakannya, teman-teman, bahaya nanti Natal dan Tahun Baru, ketika Anda mengucapkan Natal Anda nanti sudah menjadi orang Kristen. Ketika Anda meniup trompet, maka Anda jadi seorang Yahudi. Ini tuh off-cam dulu bentar, boleh nggak apa-apa? Gimana? On mic. Off-cam dulu boleh?
Oh iya, ini banyak orang yang ngomong juga ini Bang. Hati-hati Bang, nanti digeruduk. Gimana Bang? Ya udah sih, emang ya namanya resiko kita tidak mencapai kebenaran kan ya. Tapi banyak yang inbox ya. Jebol bang, mohon maaf jebol. Iya biasa itu teman-teman. Jadi Jebol. Jadi memang itulah. Tapi saya berpesan begini ya, Paulus, Haidir, Al-Hadad, ya pelan-pelan lah dulu ya. Iya bang, pasti. Pelan-pelan. Bicaranya pelan-pelan, hati-hati. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang, kalau Islam bahas Kristen itu mereka akan mengatakan itu dakwah. Tapi kalau Anda ini udah keluar dari Islam, Anda bahas Kristen, Anda nanti sudah di depan pintu penjara ini. Hati-hati ya, berhikmatlah ya. Siap Paulus bang, Haidir siap. ya. Pasti bang, pasti. Oke. Jadi satu bang, saya mau bilang gitu. Perlu teman-teman Kristen dan Islam sadari juga bahwa memang di dalam kekristenan itu tidak ada yang namanya pengkultusan ataupun pengagung-agungan terhadap sesosok individu. Contoh, bagaimana ketika kita seorang Kristen memandang seorang nabi, seorang utusan, ya sudah, dia hanyalah seseorang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi. Kita nggak ada tuh yang namanya nyium-nyium batu bekas Paulus, nyium-nyium tangan Paulus, nggak ada begitu kan? Terus makamnya harus kita jaga, nggak ada begitu, ya. Tapi di Islam kita lihat, makam kiai gitu ya. Makam kiai, dibikin maulid segala macam. Berapa banyak bang Islam, orang-orang Islam bikin maulid tentang nabinya sendiri begitu. Padahal di Quran nggak ada itu. Nggak ada di Quran. Nggak ada. Tapi itulah bang, ini banyak yang ngomong, abang hati-hati karena masih ini, nanti jangan sampai abang jadi tersandung ya bang ya. Amin. Ya, Oke. Jadi kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Siap bang, siap. Oke, saya turunkan dulu. Ini Paulus Haidir ini, dia seorang muslim tadinya dan dia sudah menjadi seorang Kristen dari pondok pesantren. Dan teman-teman, ada banyak orang-orang seperti dia tadi, tetapi memang kendalanya seperti itu. Mereka tidak berani speak up, mereka tidak berani bersuara. Karena apa? Karena itu tadi, mereka akan dipersekusi. Udah beberapa orang muslim selama saya diskusi ya, yang mengikrarkan meninggalkan agama Islam dan mereka berakhir dipersekusi. Salam saudara-saudaraku, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, menjelang Natal ini kita bisa melihat di media sosial ada begitu banyak sekali dari kelompok-kelompok intoleran dari saudara kita seberang. Mereka mempersekusi ibadah, mereka menghadang orang-orang Kristen beribadah, bahkan mereka mengganti ya 25 Desember hari Natal dengan menjadi hari mualaf sedunia. Bahkan banyak lagi ya yang mereka lakukan ya dengan secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menyerang kekristenan. Memang ini adalah aniaya yang dialami oleh orang-orang Kristen. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, jangan kita marah, biarlah kita tetap teguh. Biarlah kita tetap melakukan suatu kewajiban kita dengan takut akan Tuhan. Karena begini teman-teman, ya, apa yang mereka lakukan ini, kejahatan yang mereka lakukan, itu akan dinilai oleh dunia, akan dinilai oleh masyarakat Indonesia. Sehingga cepat atau lambat mereka akan menilai, karena mereka pasti punya akalan pikiran, pasti mereka juga ingin kedamaian. Kalau mereka melihat tidak ada kedamaian di dalam ajarannya, kalau mereka melihat ya kelakuan-kelakuan mereka ya jauh dari kebenaran, maka cepat atau lambat itulah yang akan membuat mereka murtad dan memilih untuk percaya kepada Yesus. Dan inilah yang dialami oleh saudara kita tadi, santri ya, dia meninggalkan agama sebelumnya dan dia memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Tentunya karena dia mengalami kedamaian di dalam agama kekristenan, dan dia juga pasti mengalami satu ya keistimewaan dalam kekristenan. Dan itu bukan hanya dialami dirinya, tapi dia juga pasti merasa nyaman. Memang setiap orang-orang yang datang kepada Yesus pasti mengalami kedamaian. Karena memang Yesus itu adalah Raja Damai. Jadi kita sebagai anak Tuhan ya harus kita tunjukkan
bahwa kita ini adalah pembawa damai, kita adalah orang-orang yang suka damai, ya, bukan ribut-ribut, ganggu sana, ganggu agama itu, serang agama sana, persekusi ibadah sana, ya. Kalau kita lihat video ya yang saya bagikan semalam, ya, bagaimana di Bekasi, ya, ramai kelompok-kelompok Muslim itu ya, mereka menghadang orang-orang Kristen. Bayangkan, orang-orang Kristen untuk beribadah, ya, itu kan hak orang Kristen. Justru mereka ambil hak itu, mereka larang orang beribadah. Padahal mereka, kalau kita lihat kan, mereka jangankan di tempat ibadah mereka, tapi di jalan-jalan kan mereka bebas ya beribadah. Kalau ada katakan hari-hari raya besar, ya, orang Kristen tidak marah. Tapi ini orang Kristen melakukan haknya. Karena menurut undang-undang, kita ini diberi hak kebebasan untuk beribadah menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Jadi mereka ini sebenarnya sudah melanggar hukum, ya. Dan harapan kita sebenarnya pemerintah harus bergerak, ya, menindak tegas pelaku-pelakunya. Tapi yang menjadi masalahnya kan pelakunya itu, ya, oknumnya itu sangat banyak. Bagaimana caranya menangkoi ya pelaku yang begitu banyak seperti itu, ya. Makanya itulah yang membuat pemerintah, pihak yang berwajib bingung, ya, harus melakukan apa gitu, ya. Jadi teman-teman, kita tidak usah marah, kita cukup berdoa, kita terus melakukan yang baik sebagai anak Tuhan. Saya percaya dunia akan melihat dan banyak orang-orang akan berbalik dan percaya kepada Yesus, dan mereka akan mengenal bahwa Yesus adalah Raja Damai, Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dialah Tuhan yang benar. Orang-orang yang datang kepadanya akan hidup dalam kebenaran dan akan dimerdekakan oleh kebenaran itu sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kiranya video ini bermanfaat, memberikan bagi kita pelajaran penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.